Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Lur? Hari ini kita akan berkeliling-keliling di Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Nah, nanti untuk melihat lebih jelas apa saja yang akan saya review di sekitar keraton ini, silakan untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan silakan saksikan video saya sampai selesai. Let's go. Halo Lur, sedulurku dimanapun berada, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan berkunjung atau mereview pada salah satu wisata yang ada di Solo, tepatnya yakni Keraton Solo atau Keraton Surakarta. Nah Lur, kita dari Jogja ke Solo kita menggunakan kendaraan KRL. Kita tadi berangkatnya habis 8.000 dan pulangnya juga habis 8.000, sehingga total KRL ketika kita berangkat dan pulang habis sebanyak 16.000. Dul, gimana perasaan kamu hari ini naik kereta untuk pertama kalinya? Perasaannya sungguh senang sekali, tapi kepalanya pusing. Pusing? Sama naik bis, kira-kira pusing mana sama naik kereta ini KRL? Pusing Naik bis. kalau di bis bau-baunya bosor. Terus kamu mau beri kesan-pesan apa buat hari ini? Rasanya bagus buat saya karena kita harus memakai transportasi umum dan harganya murah juga. Murah. Berapa harganya Del dari Jogja ke Solo? 8.000 Cuma 8.000. Saya lebih dari 8.000. Ya tunggu apa lagi? Nanti kalau ada kesempatan jalan-jalan kemari ya Lur. Nah, perlu diketahui buat sedulurku yang ingin jalan-jalan dari Jogja ke Solo menggunakan KRL, maka kita dapat melakukan transaksi yang pertama dengan memiliki kartu member. Nah, kalau kita sudah mempunyai kartu member, kita nanti bisa men-scan kartu itu. Yang penting sudah terisi saldo gitu ya Lur. Nah, lalu yang kedua, kita dapat menggunakan aplikasi digital yaitu Link Aja. Dan jangan lupa untuk diisi biodatanya terlebih dahulu, untuk login terlebih dahulu dan juga diisi saldo, sehingga kita nanti bisa men-scan kode yang ada dalam aplikasi kita atau kartu kita, barcode-nya lah istilah, sehingga kita nanti bisa naik ke KRL. Oke Lur, saya akan bagi sedikit cerita atau sejarah singkat mengenai Keraton Surakarta. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Keraton Surakarta adalah istana dari Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang dibangun pada tahun 1744 Masehi. Keraton ini dibangun oleh Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pencinan pada tahun 1743. Sampai saat ini Keraton Surakarta berfungsi sebagai tempat tinggal Sunan dan rumah tangga kerajaan yang masih menjalankan tradisi kesunanan. Bangunan bersejarah ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang terletak di kota Surakarta. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta berkaitan dengan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota. Saat Amangkurat II naik tahta, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Wanakerto yang kemudian disebut dengan Kartasura. Pemindahan ini disebabkan oleh adanya pemberontak yang dipimpin oleh Trunojoyo. Lalu pada tahun 1743 peristiwa geger Pancinan yang dipelopori oleh penduduk Tionghoa menghancurkan Keraton Kartasura. Pakubuwono II yang menjadi sasaran pemberontak karena berpihak kepada Belanda pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo.
Sekembalinya ke Kartasura, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Salah atau Solo. Nah, Desa Salah dipilih karena beberapa faktor, tetapi utamanya karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Sungai ini dapat berfungsi sebagai penghubung untuk memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, dan politik kerajaan. Lalu pada tahun 1746, Keraton Surakarta di Desa Salah mulai ditempati meskipun pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Pakubuwono II mendiami keraton sampai hari wafatnya, yaitu pada tahun 1749 Masehi. Setelah itu pembangunan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh para penerusnya dan ditambahkan bangunan seperti Masjid Agung, Setingil, dan Pintu Sri Manganti. Lalu pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram menghadapi perlawanan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta untuk Hamengkubuwono I dan Nagari Kesunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sejak saat itu Keraton Surakarta menjadi istana dari Istana Kesunanan Surakarta. Kawasan Cagar Budaya Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat memang terbuka untuk umum atau terbuka secara publik. Nah, saat ini kita juga dapat mengunjunginya. Namun ada beberapa area yang tidak boleh dikunjungi, seperti contohnya adalah kediaman Raja Pakubuwono. Para pengunjung juga diperbolehkan lulur untuk mengunjungi museum yang ada dalam kawasan keraton. Di dalam museum tersebut dapat ditemukan berbagai koleksi kerajaan seperti kereta kencana, tandu, patung, senjata kuno, dan beberapa koleksi bersejarah lainnya. Nah, dapat dilihat ya lur dari video saya saat ini. Selain keindahan bangunan, Keraton Surakarta juga menawarkan wisata budaya seperti upacara adat, tarian sakral, dan musik. Nah, kebetulan pada saat ini atau pada hari ini bertepatan kita mereview tempat ini lagi tidak ada acara, jadi ya kita hanya bisa mereview peninggalan-peninggalannya saja. Oh iya lur, nanti buat sedulurku yang hendak masuk ke Keraton Surakarta ini, ke tempat ini, maka jangan lupa untuk menyiapkan tiket masuknya sebesar Rp15.000. Nah, ketika nanti sedulurku udah membayar Rp15.000, maka nanti kita sudah bisa melihat barang-barang sejarah ataupun pusaka-pusaka lainnya yang ada di dalamnya. Tapi ingat, tidak boleh dibawa pulang. Kita cukup melihat dan juga membaca sejarah-sejarah yang ada di dalamnya. Ya, nambah-nambah wawasan lah ya. Nah, Keraton Surakarta ini mempunyai hubungan ya dengan keraton yang ada di Yogyakarta. Nah, nanti kita suatu waktu kita akan coba untuk melihat apa saja, view-view apa saja, peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di Keraton Yogyakarta.
Oke lur, terima kasih karena telah melihat video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.